wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang rezeki yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki sudah diatur dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sudah seharusnya kita bekerja keras untuk menjemput rezeki sambil berdoa kepada Allah. Setiap orang memiliki takiran rezeki yang berbeda-beda, namun Allah telah menjamin rezeki bagi setiap makhluk di muka bumi ini. Rezeki sudah diatur oleh Allah SWT dengan kadar yang berbeda, tapi kerja keras juga diperlukan untuk membuka pintu rezeki dibarengi dengan amal-amalannya. Sebagai orang yang mendapat rezeki yang melimpah dalam hidupnya, tapi tidak jarang pula rezeki tersebut akan kembali ke Allah SWT. Pada dasarnya, semua itu hanyalah titipan dari Allah dan kita diharuskan untuk mengusahakan rezeki dengan ikhtiar dan tawakal. Perbedaan rezeki dan harta. Meski sudah sering mendengar istilah rezeki dan harta, tapi masih banyak orang yang belum bisa membedakan antara rezeki atau harta. Kedua istilah tersebut mungkin terlihat sama, tetapi jika kita telah bersama, keduanya memiliki makna yang berbeda. Harta mengacu pada materi yang kita miliki seperti uang, rumah, kendaraan, dan lain sebagainya. Sebagaimana perbedaan dengan rezeki yang artinya lebih luas, yakini apa saja yang bisa kita nikmati dan tidak selalu dalam bentuk materi. Seorang yang memiliki harta yang melimpah belum tentu bisa menggunakan dan menikmati harta tersebut. Ada harta sedikit maupun banyak yang tidak menjamin seorang dapat menikmati, apalagi sifat dasar manusia yang terus merasa kurang dan tidak akan puas. Selain harta yang bisa digunakan dan dinikmati, bentuk lain dari rezeki adalah kebahagiaan teman baik, tetangga ramah, kesehatan, rumah tangga, dan lain sebagainya. Apakah rezeki itu sudah diatur? Dalam pembahasan lebih mengenai pada rezeki, jadi tidak hanya terbatas pada harta, jodoh, maut, atau rezeki merupakan suatu ketetapan yang sudah diatur oleh Allah SWT. Setiap manusia memiliki takiran rezeki masing-masing, jadi tidak perlu iri dengan rezeki yang dimiliki oleh Allah SWT yang lebih tahu tentang apa yang kita butuhkan di dunia ini, sehingga rezeki yang sudah ditetapkan merupakan yang terbaik untuk hambanya. Meskipun rezeki sudah diatur sejak kita masih di dalam kandungan, bukan berarti kita boleh bermalas-malasan, karena rezeki tidak bisa datang sendiri atau secara tiba-tiba. Perlu adanya usaha yang harus dilakukan untuk menjemput rezeki dari Allah Ta'ala akan melihat bagaimana usaha hambanya dalam menjemput rezekinya, apakah dengan sungguh-sungguh atau bermalas-malas. Bisa saja Allah akan memberikan kemudahan bagi mereka yang bekerja keras dan sungguh dalam mencari rezeki yang telah diatur oleh Allah. Selain itu, rezeki tidak akan ditentukan dengan orang-orang yang karena rezeki akan diterima adalah yang Allah berikan. Sebagai manusia tidak perlu merasa putus asa ketika mengalami kesulitan, karena Allah SWT selalu memberikan jalannya bagi hambanya yang mau berusaha dan berpasrah padanya. Apakah
segala rezeki sudah dijamin Allah. Sebagai penguasa bumi dan langit, Allah SWT akan menjamin rezeki bagi semua manusia yang ada di dunia ini. Meskipun begitu, harus menyadari bahwa rezeki tidak bisa datang sendiri. Jadi sudah seharusnya kita berusaha mencari dan menjemput rezeki tersebut. Dalam Asmaul Husna, Allah mempunyai sifat Ar-Razzaq, Allah Maha Pemberi rezeki. Rezeki sedikit maupun besar rasanya tidak akan cukup jika tidak mendasari dengan rasa syukur. Rezeki kecil dan penuh keterbatasan masih bisa mendatangkan kebahagiaan dan kenyamanan jika kita selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT. Sebagai orang yang mungkin mengalami kesulitan dalam mencari rezeki, berubah atau benda, tapi tidak perlu khawatir, karena Allah telah memberikan jaminan kepada semua manusia bahwa mereka akan mendapat rezeki jika mau berusaha. Rezeki bisa datang dari mana saja dan kapan saja, jadi jangan berputus asa ketika menjumpai kesulitan dalam mencari rezeki. Bila saja saat mengalami kesulitan, tiba-tiba tetangga memberikan rezeki yang tidak disangka, misalnya makanan, pekerjaan, sedekah, dan lain sebagainya. Allah SWT Maha Penguasa bumi dan langit. Jadi setiap manusia sudah mendapatkan jaminan rezeki yang dengan kadar yang beda-beda. Tinggal bagaimana upaya yang bisa dilakukan untuk menjemput rezekinya sudah diatur oleh Allah SWT. Ayat tentang rezeki yang sudah diatur dalam Islam sudah maksudnya kita menjalani kehidupan berdasarkan Al-Quran dan Hadis, sehingga lebih sesuai dengan ajaran agama. Jika belum memahami datangnya rezeki pada setiap orang yang sudah diatur oleh Allah SWT, bukan hanya satu atau dua ayat, banyak pembahasan tentang rezeki yang sudah ada dalam Al-Quran dan Hadis yang bisa dijadikan pedoman. Dalam surah Al-Talaq ayat 3, wa ya'lamu la yudhibah wa ma yurtabattalu ala Allah wa tuqasim inna Allah bima alim qad ja'ala Allah lakum syai'in qadir. Dan Dia memberi rezeki dan arah yang tidak disangka-sangka, dan barang siapa bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Sungguh Allah Maha Sangat Biasanya. Sungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Surat dalam surat Al-Isra ayat 131, wa ma ta'lamu a'danakum hawasinatun nahnu nangzilku wa iyyakum inna wa tawallahum kana haminu kabir. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak karena takut misalkan yang memberi rezeki kepada mereka lalai berbuatan dosa besar. Surat Al-Ahud ayat 6, wa ma min dalakum fi ardi illa Allah wa ya'lam tawfilaha wa astaghfirullah kulla fi kitabim mubin. Dan tidak suatu makhluk bergerak di bumi malaikat semua dijamin Allah rezeki. Dia mengetahui tempat kedalaman dan tempat penyimpanan semua tertulis dalam kitab yang nyata. Tauhid Hud. Terlebih ayat, sungguhnya Allah telah diciptakan setelah air dan angin adalah kolam. Kemudian Allah berfirman, salah menampakkan apa yang harus ada tulisan. Allah berfirman di berbagai kejadian dan seterusnya. Rezeki yang sudah diatur untuk bekerja keras seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.